Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesempatan, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, nafas kita semuanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sewajibnya kita sebagai seorang muslim senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu salah satu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita akhlak, yang telah mengajarkan kita budi pekerti yang baik, yang telah mengajarkan kita suri tauladan terbaik bagaimana bermuamalah dengan orang lain, bagaimana bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nyawa, masih memberikan kita kesempatan bisa hidup di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia, yang banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan. Dengan datangnya bulan ini, maka sewajibnya bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, bagaimana cara kita menyambut yang namanya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu ibarat tamu. Apabila ada tamu ingin main ke rumah kita, ingin berkunjung ke tempat kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau dan para sahabat benar-benar mengagungkan orang yang bertamu ke rumahnya, orang yang berkunjung ke rumahnya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menyajikan yang terbaik kepada tamu, memberikan penghormatan yang terbaik, memberikan sesuatu yang paling mulia yang kita miliki untuk tamu itu. Nah, bagaimana kalau yang datang itu adalah Ramadan, tamu yang mulia? Sewajibnya bagi kita adalah mempersiapkan atau memberikan yang terbaik kepada Ramadan itu sendiri. Ya, dari ibadahnya, dari kegiatan-kegiatan aktivitasnya, dari sunnah-sunnahnya, apa yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Maka harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah tamu yang mulia. Maka jangan sampai kita mengecewakan tamu itu sendiri. Datang tamu itu secara berbulan-bulan, ya, kita tunggu 1 tahun sekali datang-datang ke hadapan kita, tapi kita tidak menghormatinya dengan baik, maka dia akan kecewa, ya. Jadi oleh karena itu, marilah sama-sama kita manfaatkan kedatangan Ramadan ini, kita agungkan Ramadan ini dengan sebaik-baik amal, dengan sebaik-baik ibadah, sehingga apa? Sehingga Ramadan yang datang ke diri kita, ke keluarga kita, ke masyarakat kita, mampu memberikan keberkahan. Sahabat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagaimana caranya supaya kita bisa membahagiakan Ramadan itu adalah salah satunya melaksanakan aktivitas atau perbuatan kegiatan yang bisa menambah pahala. Salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya. Sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Malamnya kita bangun, sholat tahajud, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dengan itu kita bisa dikategorikan orang yang menghormati Ramadan itu sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan, supaya apa? Supaya Ramadan itu bahagia hadir di kehidupan kita. Bukan hanya kita, Ramadan pun akan bahagia ketika datang kepada seorang muslim
dan muslim itu sendiri memaksimalkan apa yang dilakukan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Sodakoh diperbanyak di bulan Ramadan. Amalan sunnah diperbanyak di bulan Ramadan. Zikir diperbanyak di bulan Ramadan. Istighfar di malam hari, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika kita sudah meninggalkan Ramadan itu sendiri, maka kita bisa dicatat sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muttaqun, ya, yang bisa Allah angkat derajatnya karena kita menghormati Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan datangnya di bulan Ramadan tahun ini, kita bisa memaksimalkan dengan baik, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan ibadah yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Karena Ramadan adalah tamu yang mulia. Apabila datang tamu yang mulia, maka kewajiban bagi kita adalah memuliakannya kembali. Sehingga apa? Sehingga kalau kita memuliakan Ramadan, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Jika di Ramadan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menyayangi kita. Allah akan menyayangi kita, keluarga kita, masyarakat kita, sekitar kita. Karena hikmah daripada itu semua adalah karena ketika kita menghormati, ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka pasti Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menyayangi kita. Allah akan membimbing kita dengan sebaik-baiknya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini marilah sama-sama kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Di Ramadan tahun ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Nyawa yang diberikan Allah kepada kita, jangan sampai kita mengecewakan, kita sia-siakan. Oleh karena itu, marilah kita sebaik-baiknya melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuliakan atau melaksanakan amal-amal ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini, sehingga akhirnya nanti Allah menyayangi kita di dunia ataupun di akhirat. Itu saja dari kami. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.